Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dikatakan kurang lebih bunyi ayatnya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Adapun yang membedakan aku, ya maksudnya adalah Rasulullah atau Nabi Muhammad dengan orang lain adalah yuha ilayya. Aku ini diberikan wahyu. Nah, jadi artinya ada dualisme peran seorang Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai basyar alias sebagai manusia biasa seperti halnya kita ya, manusia biasa secara biologi, secara psikis, secara kejiwaan dan sebagainya ya. Yuha ilayya. Adapun yang membedakan Nabi Muhammad dengan kita adalah beliau diberikan wahyu. Nah, artinya karena secara ketentuan Allah SWT memberikan menyampaikan ajaran atau memberikan perintah dan larangannya itu kepada melalui perantara seorang Rasul yaitu Muhammad. Makanya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad ini untuk disampaikan kepada kita semuanya. Nah, inilah yang dinamakan dengan wahyu. Jadi dari Allah kepada Nabi Muhammad itu nilainya atau bermuatan wahyu, bermuatan wahyu ilahiyah. Nah, artinya memang kalau kita mengakui Muhammad sebagai manusia biasa dalam arti sebagai orang Arab dengan tutur bahasa Arab, tutur bertutur kata menggunakan bahasa Arab pada zaman itu dan hidup sekitar 14 abad yang lalu. Kemudian hidupnya pun di Jazirah Arab dengan kondisi masyarakatnya sedemikian adanya ya, dan juga sebagai Rasul, sebagai Nabi ya. Nah, mana yang kita pegang sebagai seorang Muslim berpegang kepada Nabi Muhammad itu apanya? Apakah manusianya ataukah apa yang beliau sampaikan, pesan-pesan ilahiyah atau wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada seluruh manusia termasuk kita ya. Nah, jadi mana yang kita lihat? Manusiawinya, sisi kemanusiaannya ataukah pesannya yang disampaikan oleh nabinya itu? Nah, ini ini menjadi dasar bagi kita untuk melalaah dari sosok Nabi Muhammad ini, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau izinkan ya. Misalnya ada sahabat yang melakukan sesuatu perbuatan A dan Nabi membiarkan gitu ya. Dengan demikian kita harus bisa memilah mana Nabi Muhammad sebagai seorang manusia biasa, sebagai sosok seperti hanya kita-kita ya, dan sebagai homo sapiens lah gitu ya, dan mana sisi Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Rasul itu artinya orang yang membawa pesan, yang menyampaikan, yang menerima pesan kemudian disampaikan kepada semua orang luas ya, kepada orang lain gitu ya. Nah, kita harus bedakan dua hal ini. Nah, kalau kita beragama mengaku sebagai seorang Muslim, kita lihat dengan segala hormat memperlakukan Rasulullah atau Nabi Muhammad ini sebagai manusia biasa, dan mana yang kita ambil dari Nabi sebagai tuntunan. Karena memang Nabi Muhammad Rasulullah berpesan, aku tinggalkan 2 perkara, apabila kalian berpegang kepada 2 perkara ini, niscaya kalian akan selamat ya, dunia akhirat maksudnya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Di situ dikatakan kitabullah yaitu Al-Quran, dan kitabullah ini juga maknanya bisa luas ya kalau ditafsirkan. Ada yang sifatnya kitabullah tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Yang tertulis itu dikatakan atau diistilahkan dengan qauliyah, dan yang tidak tertulis ini dikatakan atau diistilahkan dengan kauniyah. Kauniyah ini adalah ayat-ayat alam semesta, filsafat kehidupan, fenomena kehidupan, baik itu kehidupan manusia maupun kehidupan alam semesta ini dikatakan ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah ini ada ayat yang tertulis, antara lain Al-Quran ya. Nah, kemudian sunnahku, beliau berpesan. Yang kedua, pegangan yang kedua itu adalah sunnahku. Di sini katakan sunnah, bukan hadis ya, karena beda antara hadis dengan sunnah. Nah, kalau hadis artinya segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad, dari Rasulullah SAW. Hadis itu artinya berita ya, kabar. Nah, itu bisa apapun, luas ya. Baik itu Nabi Muhammad sebagai basyar, kemudian ataupun sebagai
seorang rasul, seorang utusan Tuhan. Nah, kita lihat dua perspektif ini. Apabila kita mendengar ada apapun yang berasal dari kabar-kabar yang tentang nabi ya, nah itu bisa dikatakan itu adalah hadis. Nah, beda dengan sunnah. Sunnah itu apapun yang berasal dari Nabi Muhammad, kabar-kabar yang berasal dari atau disandarkan kepada nabi, tapi yang bermakna wahyu saja. Karena sunnah itu kurang lebih artinya adalah sebuah aturan ya, sebuah hukum-hukum ya. Nah, seperti misalnya Nabi memerintahkan sholat dengan tata cara ruku, sujud dan sebagainya. Nah, itu sunnah. Karena memang itu bernilai wahyu. Nabi tidak larang kan gitu. Nah, kemudian ada contoh Nabi berbuka puasa dengan memakan kurma ya. Nah, ini apakah ini sunnah ataukah hadis? Nah, apakah ini bernilai wahyu atau tidak? Nah, kalau kita simpulkan bahwa Nabi, karena memang kebiasaan orang Arab pada waktu itu adanya buah kurma yang manis rasanya, dan kemudian Nabi secara pemikiran beliau bahwa berbuka itu harus dengan yang sebaiknya dengan yang manis, karena memang kearifan lokal masyarakat Arab pada waktu itu sudah memahami bahwa yang namanya yang manis-manis atau glukos yang mengandung gula lah gitu ya, itu bisa membangkitkan tenaga setelah lama beberapa waktu tidak masuk makanan, dan untuk memulainya itu dengan memakan yang manis-manis misalnya. Nah, ini bukan sunnah, itu adalah hadis ya. Nah, kemudian seperti Nabi memerintahkan untuk mengangkat kain celana ya, celana atau kain sarung atau apapun supaya di atas mata kaki, karena tujuannya raja-raja pada waktu itu atau raja-raja terdahulu seringkali menunjukkan kesombongan dengan memakai pakaian yang melewati mata kaki, yang intinya adalah bagaimana supaya tidak sombong, tidak berperilaku sombong. Karena memang yang diperangi dalam ajaran Islam itu adalah memerangi kesombongan. Nah, artinya pada waktu itu konteksnya adalah apabila memakai pakaian melewati mata kaki itu identik dengan kesombongan. Nah, kalau sekarang ya tidak bisa ya dikatakan demikian ya, bahwa orang pakai celana di lewat mata kaki itu udah pasti sombong ya, nggak. Kalau sekarang sudah relevannya sudah tidak ke sana. Nah, artinya bahwa Nabi itu lebih menekankan kepada memerangi kesombongan ini, bukan masalah pakaian melewati mata kaki. Nah, apakah itu sunnah ataukah hadis? Anjuran atau perintah Nabi untuk mengangkat atau memakai pakaian jangan sampai melewati mata kaki tadi. Nah, itu kategorinya adalah hadis, kearifan lokal ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya Nabi memberikan pelajaran-pelajaran secara pada waktu itu konteksnya, dan bagaimana si pelajaran ini bisa dipahami intinya. Jadi kalau melihat atau menerima atau kita mendengar sebuah hadis, diteliti dulu ini hadisnya larinya kemana. Nah, sewaktu negara Madinah menghadapi ancaman serangan dari luar Madinah ya, terutama yang dikoordinir oleh kota Mekah, oleh kaum Quraisy atau suku Quraisy yang ada di Mekah. Suku Quraisy ini ceritanya mengumpulkan sekutu yang cukup banyak, sehingga berhasil mengumpulkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang Madinah. Nah, waktu itu di kota Madinah dengan kekuatan yang relatif tidak sebesar kekuatan yang pasukan yang akan menyerang gitu ya. Nah, dilakukanlah strateginya harus bagaimana nih menghadapi, apakah menyerang ataukah bertahan atau bagaimana kan gitu. Nah, kemudian Nabi menyarankan atau Nabi memerintahkan supaya kita menyerang duluan atau gimana lah gitu ya. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi ini adalah orang Persia yang masuk Islam, kemudian berdiam diri di kota Madinah. Nah, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah strategi ini berdasarkan wahyu ataukah berdasarkan ijtihad atau pemikiran Anda ya Rasulullah?" Nah, Nabi menjawab, "Itu hasil ijtihad saya, pendapat saya, pemikiran saya." Nah, waktu itu Salman Al-Farisi menyarankan supaya kalau hitung-hitungan dengan secara hitung-hitungan, kalau menyerang itu kita pasti kalah. Oleh karena itu saya mengusulkan supaya di sekeliling kota Madinah ini dibuatkan parit yang relatif cukup dalam untuk menahan laju serangan dari luar.
Nah di situ artinya di situ ada pertanyaan lebih dahulu dari Salman Al-Farisi kepada Nabi. Apakah ini yang dikatakan oleh Nabi ini wahyu, perintah Allah, ataukah pendapat Nabi saja? Gitu. Nah, Nabi mengatakan ini pendapat saya. Nah artinya di sini kita pun juga bisa menarik pelajaran apabila menerima suatu kabar atau apapun yang dikatakan sebagai hadis ya. Nah, kita harus teliti lagi. Apakah ini wahyu ilahiyah hadis ini ataukah bukan? Nah, artinya kalau itu hadis ini kapasitasnya itu disampaikan oleh Muhammad sebagai seorang basyar, sebagai manusia biasa, nah kita cukup menempatkan itu sebagai sebuah catatan saja. Nah, catatan itu bisa dikategorikan misalnya sebagai kearifan lokal, atau hadis ini bermakna kearifan lokal Arab pada waktu itu, masyarakat Arab pada abad ke-6, ataukah hadis ini merupakan konteksnya itu adalah situasional, ketika Nabi memerintahkan untuk mencukur kumis, memelihara jenggot, Nabi memerintahkan untuk memakai pakaian yang di atas mata kaki. Kemudian Nabi berbuka dengan memakan buah kurma. Nah, kemudian Nabi memakai pakaian gamis karena Abu Jahal juga dan orang-orang kafir Quraisy juga sama menggunakan gamis juga ya. Artinya apa yang dipakai oleh Nabi, apa yang diperlihatkan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, itu kapasitasnya sebagai manusia biasa saja. Nah, struktur dari agama Islam itu sendiri ada 3 hal ya. Tentang akidah, tentang syariat atau hukum-hukum, dan juga tentang akhlak ya atau etika atau budaya. Wahyu ilahiyah itu meliputi 3 hal ini. Nah, dan konteksnya biasanya jelas ya. Contohnya tentang akidah. Contohnya hadis tentang akidah misalnya. Ada hadis tentang kehidupan setelah kematian, tentang Allah, tentang nama-nama Tuhan ya, tentang nama-nama Allah. Kemudian tentang malaikat, tentang kehidupan di alam kubur misalnya, tentang akhirat. Nah, itu berkaitan dengan akidah, tentang jin, tentang setan misalnya ya. Nah, itu berkaitan dengan akidah. Meskipun ini harus dilihat lagi derajat hadisnya ya. Derajat hadisnya, apakah hadis ini bisa dipercaya betul-betul ucapan atau bersandarkan kepada Nabi Muhammad ataukah tidak ya, ataukah sebaliknya. Nah, lalu ada juga yang berkaitan dengan syariah atau hukum hadis ini. Hadis berkaitan dengan hukum itu biasanya sunnah ya, masuk kategori sunnah. Contohnya tata cara wudhu, tata cara sholat, tentang zakat, haji ya, dan juga hukum tentang waris misalnya. Nah, ada juga tentang akhlak, hadis-hadis atau sunnah berkaitan dengan akhlak atau etika atau budaya. Nah, sunnah tentang akhlak ini contohnya adab kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, karena Al-Quran sendiri memerintahkan. Biasanya kalau sunnah itu di Qurannya ada, kemudian ada hadisnya juga berkata atau menyebutkan konteksnya itu adalah sesuai dengan yang dikatakan dalam Al-Quran. Nah, itu biasanya dikategorikan sebagai sunnah ya. Nah, lalu contoh-contoh hadis ya, contoh-contoh hadis misalnya tentang contoh hadis misalnya mendidik anak untuk berenang, berkuda, memanah. Nah, itu hadis ya, kearifan lokal. Pada waktu itu bangsa Arab ya kenalnya ya berkuda, berenang, memanah ya, untuk melatih keterampilan dan skill yang perlu dimiliki oleh seorang anak. Nah, apakah kita harus berenang, berkuda, memanah? Ya enggak kesana ya. Sekarang kan ada tools-tools yang lainnya atau alat-alat yang lainnya, keterampilan yang lainnya ya, yang lebih ya mungkin kekinian ya. Nah, si hadis ini lebih kepada aspek budaya atau tata cara bangsa Arab pada waktu itu, dan kebetulan Nabi sepakat dengan cara mendidik anak dengan melatih berkuda, berenang, memanah. Kemudian ada juga hadis tentang memelihara jenggot dan mencukur kumis. Nah, ini pun juga hadis, bukan sunnah ya. Ada juga contoh lain, yaitu Nabi berobat menggunakan metode bekam ya. Karena metode bekam itu merupakan metode yang digunakan oleh orang Arab pada waktu itu. Kemudian berbuka dengan makan kurma pakai 3 jari malahan kan gitu. Kalaupun itu sahih ya hadisnya.
Nah, tujuannya atau hadis-hadis seperti ini merupakan hadis yang berisi kearifan lokal, dan kearifan lokal pada dasarnya ya bagus-bagus saja ya. Kearifan lokal masyarakat manapun, kearifan lokal masyarakat Arab, kearifan lokal orang Romawi, kearifan lokal orang Persia, kearifan lokal orang India, kearifan lokal orang Cina, atau mungkin orang Indian, orang Eropa di Viking gitu ya. Kearifan lokal itu pada dasarnya konteksnya adalah baik ya, dan disepakati oleh masyarakat di suatu tempat pada waktu tertentu ya. Dan apakah kearifan lokal ini juga ada yang sifatnya jangka pendek, ada juga yang bisa bertahan sampai berabad-abad ya. Bahkan ada yang bertahan sampai sekarang. Dan kearifan lokal di kita, bangsa Nusantara ya, itu juga banyak ya. Ada hadis yang mengarahkan untuk rajin minum madu. Nah, demi kesehatan ya. Nah, kalau di kita selain madu kan ada buah-buahan yang lain ya, ada mangga, ada jeruk, ada pisang. Kalau di Jazirah Arab yang dikenalnya itu hanya sebatas kurma, madu, kemudian zaitun ya, minyak zaitun. Nah, kalau di kita di Nusantara ini lebih kaya. Dan dari kekayaan alam itu juga menghasilkan kearifan lokal gitu ya. Intinya adalah mana yang baik gitu ya. Intinya adalah bagaimana memanfaatkan kekayaan alam, yaitu buah-buahan, sayuran, makanan-makanan yang baik gitu. Intinya adalah ke sana. Baik itu Nusantara maupun Jazirah Arab itu merupakan bagian dari bumi. Dan bumi itu ya itu merupakan karunia Allah ya, karunia Tuhan semuanya. Dan memang kearifan lokal itu ditentukan oleh faktor geografis ya. Nah, karena tidak semua penduduk bumi ini iklimnya adalah iklim padang pasir, atau tidak semua penduduk bumi ini orang Arab kan? Nah, dengan demikian hadis itu ada yang berisi pemikiran Nabi saja, pemikiran Nabi sebagai manusia biasa, ada juga merupakan sebuah sikap ya, sikap-sikap strategis, sikap baik itu sikap secara sosial, apakah sikap secara politik gitu ya, dengan ya tadi misalnya dengan mencukur kumis, memelihara jenggot, itu kan lebih kepada politik ya, karena menghadapi kebiasaan atau friksi masyarakat yang kebetulan pada waktu itu dibedakan berdasarkan agama gitu ya, suku yang kebetulan identik dengan agama yang dianut. Nah, ada juga hadis yang bermakna kearifan lokal. Jadi kearifan lokal bangsa Arab ya, dalam hal adat pernikahan atau tata cara makan dan minum misalnya, seperti tadi ya, kurma, kemudian atau menggosok gigi menggunakan kayu yang dinamakan dengan siwak, atau membersihkan jilatan anjing yang nempel di piring atau di gelas dengan menggunakan pasir sebanyak 7 kali istilahnya itu, dan kemudian diakhiri dengan dibilas dengan air misalnya. Nah, itu merupakan hadis-hadis yang bermakna kearifan lokal bangsa Arab pada waktu itu, yang belum menemukan apa yang kita kenal dengan deterjen, sabun, dan semacamnya ya. Nah, dengan seringkali kita memperlakukan hadis dengan sunnah itu dicampur ya. Nah, ini seringkali kita melihat banyak sekali kerancuan-kerancuan masyarakat di kalangan umat Islam. Nah, dengan misalnya karena Nabi kebetulan memakai gamis, baju seperti halnya adat Arab yang padahal itu merupakan konteksnya itu adalah kearifan lokal ya. Nah, dengan Nabi memakai gamis artinya seolah-olah orang itu bahwa gamis itu pakaian Islam. Makanya kita kenal istilah busana muslim atau busana muslimah, padahal bukan. Itu cuma sebatas kearifan lokal saja. Adat Arab pada waktu itu. Bajunya memang seperti itu, baju adat istiadatnya. Nah, tapi itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Bukan bernilai wahyu. Jadi bukan berarti Allah menyuruh memakai baju gamis gitu ya. Itu tidak ada keterangannya, baik itu di Quran atau dimanapun. Nah, seringkali dengan gamis misalnya, orang menjadikan gamis itu sebagai bentuk pakaian takwa lah istilahnya itu, pakaian muslim lah. Jadi kalau tidak pakai gamis berarti pakaian non muslim apa gimana gitu ya. Atau orang yang tidak pakai gamis itu bukan orang bertakwa apa gimana. Nah, ini seringkali mengarah kepada hal yang sifatnya identitas ya. Bahkan kalau digiring lagi ke politik, ini menjadi sebuah politik identitas. Orang memakai baju putih, bergamis, itu identik dengan umat Nabi Muhammad gitu ya.
Nah, itu sebuah pemikiran yang keliru. Nah, seringkali politik identitas ini seringkali menggunakan hadis-hadis yang sebetulnya bukan sunnah gitu. Biasanya sunnah itu bernilai sesuatu yang universal, tidak digunakan untuk hal yang sifatnya identitas, apalagi politik identitas gitu. Dan contoh misalnya dengan pakaian gamis, dengan jilbab panjang gitu ya, itu menjadi sesuatu yang simbol-simbol kefanatikan, simbol-simbol eksklusivitas ya, memisahkan diri yang lain. Nah, jadi kalau tidak memakai gamis itu sesuatu yang golongan berbeda dengan kita lah gitu. Nah, artinya di sini apabila kita tidak jeli ya membedakan mana hadis dan mana as-sunnah, seringkali kita juga terjebak ke dalam hal yang sifatnya jumud. Apa itu jumud? Itu arogan. Arogan karena menggunakan simbol-simbol keagamaan. Padahal itu bukan agama ya, itu cuma, sekali lagi, itu mungkin cuma adat-adat istiadat ya, adat istiadat atau perilaku-perilaku bangsa Arab yang kebetulan Nabi adalah orang Arab yang berperilaku atau bertindak sebagaimana halnya bangsa Arab pada waktu itu, berpakaian, bertindak, bertutur kata dan sebagainya ya. Nah, jadi dengan ketidakfahaman atau kekurang pahaman bagaimana mendudukan hadis dan dengan as-sunnah, ini seringkali muncul yang namanya jumud, arogan ya, fanatisme, dan juga eksklusifisme, sebaik itu secara sosial ya, membedakan dirinya dengan masyarakat di sekitar ya, karena merasa harus berbeda kan gitu. Dan ditunjukkan dengan cara berpakaian, cara makan, kemudian munculnya eksklusifisme ya. Dan yang akhir-akhir ini kita sering lihat adalah politik identitas. Jadi seringkali politik identitas bertindak eksklusif, golongan-golongan fanatik atau golongan-golongan yang arogan atau jumud ini, mereka itu bukan hadisnya yang salah, tapi bagaimana mereka itu memanfaatkan hadis-hadis ini, dimanfaatkan, kemudian ditempatkan secara sempit gitu ya. Nah, sehingga muncullah friksi-friksi tadi. Dan kalau kita sudah melihatnya demikian, otomatis ini merupakan sebuah pendangkalan. Mana wahyu itu tertutup oleh yang namanya hal-hal yang sifatnya zahir, yang sifatnya fisik atau simbol-simbol saja. Nah, simbol-simbol atau lembaga atau yang diistilahkan dengan korpus ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.